Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, perhatikan baik-baik ya. Selanjutnya kita bisa lihat banyak macam-macam hewan. Ada yang terbang, ada yang di udara, ada yang di darat. Lanjut, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tujuannya, nanti setelah selesai pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan penyesuaian diri pada hewan. Yang kedua, dapat memberikan ciri-ciri hewan sesuai dengan habitatnya. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi penyesuaian diri hewan untuk menanamkan makanan, untuk mendapatkan makanan. Yang keempat, dapat mengidentifikasi penyesuaian diri hewan untuk menghindari musuh. Dan yang kelima adalah kalian bisa mengidentifikasi penyesuaian diri hewan terhadap perubahan lingkungan. Perlu kalian ketahui dulu adaptasi. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidup di mana mereka tinggal. Adaptasi ini diperlukan oleh makhluk hidup di bumi, karena setiap lingkungan di bumi memiliki karakteristik sendiri, misalnya perubahan suhu, cahaya matahari, air, makanan, dan persaingan. Lingkungan tempat makhluk hidup berkembang biak disebut dengan habitat. Pada umumnya, makhluk hidup yang sudah beradaptasi di lingkungan tertentu sulit untuk beradaptasi di tempat lain, kecuali manusia. Mengapa demikian? Karena manusia memiliki otak untuk berpikir, sehingga manusia akan mudah untuk beradaptasi dimanapun dia tinggal, baik berbeda lingkungan sosial maupun berbeda lingkungan alam. Beda dengan hewan akan kesulitan karena dia tidak memiliki otak untuk berpikir. Kemudian lanjut penyesuaian diri hewan. Bentuk penyesuaian diri hewan dapat dilihat secara langsung dan tidak langsung. Bentuk penyesuaian diri yang dapat dilihat langsung adalah bentuk paruh atau mulut, bentuk kaki atau cakar, dan perilaku hewan-hewan tertentu. Sementara yang tidak dapat dilihat langsung adalah proses dalam tubuh hewan tersebut. Misalnya, adanya bakteri dalam alat pencernaan sapi. Bakteri tersebut mampu mencernakan rumput. Nah, seperti yang bisa dilihat langsung, seperti mulutnya burung elang. Paus burung elang itu tajam, gunanya untuk menghancurkan makanan daging-daging. Yang tidak bisa dilihat contohnya tadi bakteri yang ada di dalam perut sapi itu membantu sapi untuk mencerna makanannya. Lanjut lagi, ciri-ciri hewan dan habitatnya. Ini ada ayam. Kalian tahu ayam pasti semua tahu. Ayam termasuk jenis unggas yang biasa dijadikan hewan ternak atau hewan peliharaan. Ayam termasuk oportunitas dan dia memakan segala macam makanan, sehingga disebut dengan omnivora. Ayam memiliki kuku atau cakar yang runcing, gunanya untuk mengais-ngais makanan yang ada di tanah. Ayam juga memiliki sayap yang cukup lebar, namun tidak digunakan untuk terbang. Jadi di sini kita bisa melihat ciri-ciri ayam yang dapat kita lihat yaitu cakarnya yang tajam untuk mengais-ngais tanah. Kedua, bebek. Bebek memiliki paruh yang panjang dan terdapat seperti gigi. Fungsinya untuk memudahkan bebek dalam mencari makanan di daerah lumpur. Ada lagi ciri khas bebek yaitu kakinya yang berselaput. Jadi kakinya berselaput memudahkan dia untuk bermain di daerah lumpur supaya tidak tenggelam. Lanjut, ada lagi cicak-cicak di dinding. Nah, cicak memiliki ukuran sekitar 10 cm. Cicak memiliki telapak kaki yang lengket yang berfungsi memudahkan cicak bisa menempel kakinya di tembok. Jadi kaki cicak ini bisa menempel di dinding sehingga dia tidak jatuh. Makanannya adalah nyamuk atau serangga kecil. Dia memiliki kecepatan lidah yang sangat cepat. Kemudian ada lagi ikan. Ikan memiliki sisik dan sulit untuk berenang. Ikan memiliki sisik yang tajam dan halus yang dapat melindungi ikan dari cedera. Begitu ikan berada di air, sehingga ikan berhadapan dengan pingsan. Nah, lanjut. B.
Penyelesaian diri hewan untuk mendapatkan makanan. Jadi hewan itu ada bermacam-macam. Ada pemakan rumput, herbivora, ada pemakan daging, karnivora, dan pemakan segala macam yaitu omnivora. Untuk adaptasi pada karnivora adalah pada gigi dan cakarnya. Biasanya dia mempunyai gigi dan cakar yang tajam seperti kucing atau harimau. Gunanya untuk mengayak-ayak makanan. Kemudian hewan pemakan herbivora biasanya hewan yang tidak memiliki gigi yang tajam, contohnya sapi, memiliki bentuk geraham yang lebar dan datar, memudahkan dia untuk mengunyah rumput. Lanjut lagi, burung. Setiap burung memiliki bentuk paruh yang berbeda. Kita menjumpai beberapa jenis burung yang memiliki bentuk paruh yang sama. Kesamaan bentuk paruh menandakan bahwa burung-burung tersebut memiliki jenis makanan yang sama. Nah, apabila kalian menemukan burung yang paruhnya sama, artinya makanannya sama. Misalnya burung yang paruhnya pendek, maka dia makanannya biji-bijian. Apabila burung yang paruhnya tajam, artinya makanannya daging. Burung elang merupakan burung pemakan daging. Elang memiliki paruh yang kuat, bentuknya bengkok dan tajam. Lanjut lagi, C. Penyelesaian diri hewan untuk menghindari musuh. Nah, di sini ibu punya video bunglon. Kalian bisa lihat videonya ya. Ibu putar dulu. Bunglon menyesuaikan diri dengan menghindari musuhnya dengan cara mengubah warna tubuhnya dengan benda yang ada di dekatnya atau benda yang ada di sampingnya. Contoh, dia sekarang berada di atas daun, maka warnanya hijau. Kalau dia berada di atas kayu, maka warnanya coklat. Proses penyesuaian diri merupakan hal yang sangat penting bagi makhluk hidup untuk melindungi diri dari musuhnya. Untuk jenis hewan yang secara unik selain bunglon adalah si landak. Landak melindungi diri dengan durinya saja. Terinjiri melindungi diri dengan pura-pura mati. Siput melindungi diri dengan masuk ke rumahnya. Kelihatan ya. Kemudian yang keempat, terakhir, D. Penyesuaian diri hewan terhadap perubahan lingkungan. Perlu dilihat sama ternyata wilayah yang secara alami menjadi perubahan suhu di waktu-waktu tertentu. Bagi hewan yang berada di lingkungan tersebut, mereka menyesuaikan diri berkali-kali terhadap perubahan suhu. Air tidak seperti di Indonesia, di mana kita dapat mengambil air di mana saja. Sehingga hewan-hewan di Indonesia itu agak susah apabila diberikan air. Berbeda dengan daerah di turun sana. Di daerah turun sana, contohnya di Arabia, di situ air lumayan susah didapat, sehingga hewan itu sudah terbiasa untuk menyesuaikan diri dengan keadaannya. Contohnya unta ya, unta itu menyimpan persediaan air di pundaknya sini, jadi airnya diminumnya kemudian disimpannya di pundaknya. Itulah unta. Itu penyesuaian diri terhadap lingkungan. Nah, thank you for tuning to the class. Semoga ini yang kita pelajari bermanfaat anak-anak. Ditutup pembelajaran hari ini.